Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahel Christine Ecclesia, Prodi S1 Teologi dengan NIM 191111042. Berikut ini kita akan membahas tentang analisis salinan kuno dan analisis isi Alkitab atau introduksi. Kita akan masuk dalam analisis salinan kuno. Sebab orang Kristen tidak memiliki naskah asli Alkitab, maka seorang penafsir perlu mempelajari salinan-salinan kuno yang dibuat secara manual untuk beroleh data yang paling dekat dengan naskah asli. Karena lama usia dan banyak faktor membuat tidak semua salinan kuno ini masih utuh. Ada juga salinan yang mencantumkan sebagian kitab atau sebuah kitab atau sebagian PL atau sebagian PB, walaupun ada juga yang mencantumkan PL dan PB seluruhnya. Oleh karena banyak jumlah salinan kuno Alkitab menjadikan adanya perbedaan tentang umur, lokasi penyalinan, gaya tulisan, bahan salinan, serta tujuan penyalinan. Untuk mempertimbangkan unsur-unsur perbedaan salinan kuno Alkitab yang cukup banyak, analisis ini berkaitan dengan filologi, sehingga ada sejumlah prinsip dan metode yang dipakai merupakan langkah pertama untuk menafsir Alkitab. Yang pertama, seorang penafsir harus yakin bahwa isi bagian Alkitab yang ditafsirkannya berasal dari salinan zaman kuno yang paling dekat dengan naskah asli. Yang kedua, tidak perlu semua bagian Alkitab diselidiki dengan analisis salinan kuno. Yang ketiga, seorang penafsir justru perlu melakukan analisis lain terlebih dahulu. Seringkali berdasarkan hasil analisis lain, masalah yang ditemukan dalam analisis salinan kuno ini baru bisa dipecahkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis salinan kuno. Yang pertama, tidak meragukan otoritas Alkitab. Percaya bahwa Alkitab mencatat wahyu Allah tanpa salah, tidak meremehkan atau menjatuhkan firman Allah, tetapi menjunjung tinggi dan menyebarluaskannya. Yang kedua, pemakaian analisis salinan kuno tidak meraba-raba di dalam kegelapan. Analisis ini didukung prinsip dan metode ilmiah dan logis, dan juga salinan terjemahannya dan karya zaman kuno yang begitu banyak. Bagian manapun dalam Alkitab, khususnya PB, pasti pernah dicatat dalam satu tulisan zaman kuno ini. Yang ketiga, hal yang perlu diperhatikan adalah tidak ada iman Kristen yang didirikan berdasarkan ayat-ayat yang diragukan. Juga, penyalinan PL dan PB dilakukan dengan sangat teliti. Ini sudah tentu berhubungan dengan sikap hormat para penyalin terhadap Alkitab. Baik, kita akan memasuki dalam analisis salinan kuno PL. Sejarah singkat PL diterima sebagai kanon. Pada masa yang pertama, masa ucapan yang berotoritas. Bagi orang Israel, sejarah kanon dimulai pada saat mereka menerima firman Allah yang diberikan kepada Musa dan berjanji memegangnya. Tertulis pada Keluaran pasal 24 ayat 3-8. Bahkan sikap hormat terhadap firman Allah sebenarnya sudah ditunjukkan orang Yahudi pada masa yang lebih awal, ketika nenek moyang mereka menerimanya. Masa kitab yang berotoritas. Kitab Ulangan mencatat pada pasal yang 31 ayat 24-26 dan Yosua 1 ayat 8 menunjukkan hadirnya sebuah kitab yang berotoritas. Kemudian pada tahun 621 sebelum Masehi, Raja Yosia menemukan kitab Taurat. Peristiwa ini sangat bermakna dalam proses PL dan dihormati sebagai kanon. Masa yang ketiga, masa pengumpulan tulisan-tulisan yang berotoritas. Orang Yahudi membagi Tanakh atau dalam bahasa Ibrani, kitab suci mereka dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kitab hukum, nabi-nabi, dan tulisan-tulisan berdasar kedudukan penulisnya.
Bahasa-bahasa yang dipakai di dalam PL. Ada dua bahasa yang digunakan di dalam PL. Yang pertama ada bahasa Ibrani dan juga ada bahasa Aram. Bahasa Ibrani, asal-usul bahasa Ibrani ini tidak dapat ditelusuri dengan jelas, tetapi sama seperti dengan bahasa lain. Bahasa ini juga berkembang dalam interaksi dengan bahasa lain. Dikatakan, salinan tertua ini ditulis dengan abjad Fenisian. Bentuk huruf ini kemudian karena pengaruh huruf Aram berubah menjadi huruf berbentuk segi empat atau huruf orang Asyur. Sekitar pada tahun 400 sampai 200 sebelum Masehi, perubahan ini terjadi karena pemakaian bahasa Aram yang semakin luas. Salinan-salinan kuno PL yang berasal dari orang Yahudi dengan sedikit pengecualian ditulis dengan huruf berbentuk demikian. Bentuk huruf inilah yang digunakan juga sampai sekarang. Bahasa Aram. Bahasa Aram sudah dikenal dengan sebagian orang Yahudi, tetapi pemakaiannya baru menjadi luas pada masa penawanan. Pada masa itu bahasa Ibrani hanya dipakai dalam kegiatan agama, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari orang Yahudi memakai dengan bahasa Aram. Berikut ini beberapa ciri-ciri bahasa Ibrani. Yang pertama, bahasa Ibrani ditulis dari kanan ke kiri. Yang kedua, dibandingkan dengan bahasa Yunani, bahasa Ibrani dan Aram relatif lebih sederhana dalam kata bahasa. Yang ketiga, pada umumnya kata Ibrani terdiri dari 3 huruf konsonan atau huruf mati. Hanya beberapa kata yang terdiri atas 4 konsonan. Yang keempat, arti kata Ibrani sangat kaya dan sebuah kata dapat mempunyai banyak makna tergantung pada konteksnya. Dan yang kelima, bahasa Ibrani biasanya hanya membagi 2 masa, yaitu yang sudah komplit dan yang belum komplit. Bahasa Aram. Bahasa ini dipakai dalam kerajaan Syria, sama seperti bahasa lain. Bahasa ini pun mengalami perkembangan dan disebarluaskan seiring dengan pertambahannya pengaruh pemakaian. Kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 17-37 merupakan bukti bahwa bahasa ini dipakai dalam area diplomatik. Namun setelah Alexander Agung berkuasa, bahasa Yunani menjadi lebih populer pada kemudian hari. Sebagai fungsi bahasa Aram digantikan oleh bahasa Yunani. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah singkat salinan-salinan kuno PL. Sejarah salinan kuno PL dapat dibagi dalam beberapa masa. Yang pertama, dari zaman penulisan kitab hingga tahun 400 sebelum Masehi. Hari ini tidak dapat ditemukan salinan kuno PL yang dipastikan lebih tua dari 400 tahun sebelum Masehi. Salah satu sebabnya adalah bahan-bahan yang dipakai tidak dapat tahan lama. Namun, dapat dipastikan sebelum tahun 400 sebelum Masehi, salinan-salinan PL sudah dibuat dengan teliti, demi membuat salinan-salinan PL yang mudah dibaca dan dimengerti. Para penyalin memberi tanda di sana-sini. Kemudian, hari, mungkin tanda-tanda ini yang menjadi dasar bagi karya Masorete. Yang kedua, dari tahun 400 sebelum Masehi hingga tahun 70. Masa ini dikenal dengan usaha memelihara dan memperbaiki hasil penyalinan. Hasil perbandingan kitab gulungan laut mati dengan salinan Masorete menunjukkan para penyalin bekerja dengan sangat teliti. Pada masa ini beredar salinan-salinan yang tidak persis sama dengan kitab gulungan laut mati. Terjemahan Septuaginta, Pentateuch orang Samaria, salinan menjadi dasar salinan Masorete atau yang lain. Salinan-salinan ini memiliki masing-masing sumber sendiri, pada dasarnya tidak menghasilkan teologi yang berbeda. Zaman yang ketiga, dari tahun 70 hingga abad yang ke-11. Pada kurun waktu ini merupakan masa standarisasi salinan, karena penafsir rabi yang ketat menuntut sebuah salinan yang standar. Selain itu, ada 2 faktor yang lain membuat orang Yahudi merasa perlu meragamkan salinan-salinan ini. Pertama, orang Yahudi yang terdesak perkembangan kekristenan membutuhkan salinan yang dapat diandalkan. Yang kedua, dengan hancurnya Yerusalem pada abad 70, bangsa ini memerlukan salinan yang berwibawa untuk menguatkan imannya. Namun, pada abad yang pertama, sebenarnya sudah ada salinan yang lebih dominan atau yang lebih berwibawa. Selanjutnya, antara tahun 500 dan 1000, Sarjana Masorete.
yaitu sarjana orang-orang Yahudi dari sekolah Babel di Sura dan Medea, dan sekolah Palestina di Tiberias, mencoba mengamankan salinan-salinan ini. Dengan berhentinya bahasa Ibrani sebagai bahasa lisan, maka muncul masalah dalam pembacaan. Selain tanda-tanda Pramosorete, para ahli memberikan berbagai tanda baca kepada salinan kitab suci. Mereka tanpa mengubah huruf-huruf dalam kitab suci. Dalam sejarah salinan kitab suci orang Yahudi, terdapat beberapa macam sistem tanda baca yang tidak sama. Pada abad yang ke-9, ke-10, sistem yang dibuat sekolah Palestina menjadi lebih dominan dan dipakai oleh kodeks-kodeks abad pertengahan, bahkan PL edisi zaman modern. Salinan dan terjemahan kuno PL yang penting. Kodeks yang berhubungan dengan keluarga Ben Asher. Yang pertama, British Museum Codex of Pentateuch. Disalin atas nama Aaron Ben Asher pada tahun 820-50, isinya mencakup bagian dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 20 hingga ulangan pasal yang pertama ayat 33. Yang kedua, The Cairo Codex of the Prophet atau Codex Cairnus of the Prophet. Disalin pada tahun 894 sampai 895. Isinya mencakup kitab nabi-nabi awal seperti kitab Yosua, Hakim-Hakim, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, dan kitab nabi-nabi akhir seperti kitab Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, dan 12 kitab nabi. Ini adalah kodeks Ibrani yang tertua disalin Moshe ben Asher. Yang ketiga, Babylonia Codex of the Prophet. Pernah dikenal sebagai Petersburg Codex. Disalin pada tahun 916, isinya mencakup nabi-nabi awal dan akhir. Walaupun kodeks ini termasuk dari keluarga Ben Asher, namun memakai tanda vokal Babel. Yang keempat, Aleppo Codex. Disalin pada tahun 900 sampai 950, kodeks tertua salinan Masorete ini mencakup seluruh PL, yaitu dimiliki pemerintah Israel. Yang kelima, Leningrad Codex B19A. Disalin pada tahun 1008, berdasarkan salinan yang dibuat Aaron Ben Asher, isinya mencakup seluruh PL. Kodeks ini dipakai sebagai dasar Biblia Hebrika edisi yang ketiga yang diedit Kahle. Ya, berikut ini hasil kerja Masorete yang sangat penting. Yang pertama, salinan Masorete merupakan salinan yang dipakai secara umum oleh orang Yahudi. Yang kedua, salinan Masorete mencantumkan teks dari salinan lain pada tepi halaman. Dengan demikian, pembaca dapat memilih apa yang dipercaya lebih tepat. Yang ketiga, Masorete mengumpulkan 18 kasus dalam PL yang mereka percaya sudah diubah penyalin. Kebanyakan perubahan ini dilakukan untuk menghindari sikap tidak terhormat kepada Allah. Yang keempat, salinan Masorete memberi informasi tambahan bagi analisis salinan. Dan yang kelima, hasil kerja Masorete cukup teliti dan dapat diandalkan. Berikut ini salinan-salinan kuno lain. Yang pertama, Cairo Geniza. Cairo Geniza adalah kumpulan salinan orang Yahudi yang dibuat antara tahun 870 dan tahun 1880. Kumpulan salinan ini ditemukan di Geniza, sebuah sinagoge di Kairo. Salinan-salinan ini terdiri atas sejumlah besar buku, kebanyakan merupakan fragmen. Isinya meliputi tulisan agama, dokumen pengadilan, korespondensi orang Yahudi lokal, dan lain-lain. Ini memberi informasi tentang kehidupan agama, komunitas, pribadi, dan budaya orang Yahudi, juga pemukiman orang Yahudi di Palestina, serta hubungan orang Yahudi, Kristen, dan Muslim. Ini sangat berguna untuk mengenal berbagai aspek kehidupan di Mediterania 1000 tahun lalu. Yang kedua, Codicus atau Codex Ephraim. Kodeks-kodeks ini dipakai John Hendrik Nichols untuk menerbitkan PL pada tahun 1720. Kodeks-kodeks ini pernah disalahkira berhubungan dengan salinan dari Naphtali. Yang ketiga, Reculin Codex. Kodeks Alkitab tertua di Jerman, kodeks dengan tradisi Ben Naphtali ini disalin pada abad yang ke-12. Dan yang keempat, Kitab Gulungan Laut Mati.
Dari antara kitab gulungan ini, yang terpenting adalah salinan Yesaya yang berasal dari gua pertama, komentar Habakuk dari gua yang pertama, gulungan Mazmur dari gua yang kedua. Kitab gulungan ini sangat penting karena jauh lebih tua daripada salinan yang sebelumnya. Berikut ini kodeks-kodeks bahasa Yunani yang penting. Yang pertama, Kodeks Sinaiticus. Disalin pada abad keempat, separuh lebih isinya terdiri atas kitab PL dan seluruhnya kitab PB. Yang kedua, Kodeks Alexandrinus. Disalin pada abad kelima, isinya mencakup seluruh PL termasuk beberapa kitab apokrifa dan semua kitab PB. Yang ketiga, Kodeks Vatikanus. Disalin pada abad yang keempat, isinya mencakup seluruh Alkitab kecuali kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat 1-46 dan 28, Ibrani 9, ayat yang ke-14-13 dan 12, surat-surat pengembalaan, Filemon, dan Wahyu. Berikut ini penyebab terjadi perbedaan pada salinan-salinan kuno PL. Ada banyak hal yang menyebabkan perbedaan yang ada pada salinan kuno PL. Pada umumnya, ini dapat dikategorikan sebagai yang tidak sengaja dan yang disengaja. Yang pertama, perubahan yang tidak sengaja. Penyalin yang bekerja secara manual mungkin saja membuat kekeliruan ketika membaca PL. Huruf demi huruf, baris demi baris, dalam keadaan dengan fasilitas yang kurang mendukung, kekeliruan yang sebenarnya sangat tidak diinginkan mudah terjadi. Yang kedua, perubahan yang sengaja. Sebelum PL diterima secara resmi atau ketentuan-ketentuan mengenai penyalin diberlakukan dengan ketat, pernah terjadi perubahan yang disengaja oleh penyalin. Hanya ini dilakukan penyalin dengan maksud baik, diantaranya memperbaiki apa yang dipercayai sebagai kelalaian dalam penyalinan. Baik, selanjutnya kita akan masuk di dalam analisis salinan kuno PB. Berikut ini kita akan membahas tentang sejarah singkat PB diterima sebagai kanon. Sejarah kanon PB dapat dibagi dalam 3 masa. Yang pertama, masa awal, yang kedua ada masa penulisan, dan yang ketiga masa menerima kanon secara resmi. Kita akan mengupas satu persatu. Yang pertama, masa awal. Sejak hari-hari pertama, semua sabda dan perbuatan Tuhan Yesus, kemudian ajaran murid-muridnya, sudah tertanam dalam hati para pendengar. Tetapi sekitar 10 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga, masih belum ada kitab yang mencatat ini semua. Ini mungkin karena saksi mata kehidupan Tuhan Yesus masih hadir. Mendesaknya pekerjaan pengabaran Injil dan kentalnya harapan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Walaupun demikian, sangat mungkin pengikutnya membuat catatan dalam bentuk fragmen mengenai ajaran perbuatan Tuhan Yesus. Masa yang kedua, masa penulisan. Setelah gereja dimulai dan pekerjaan pengabaran Injil giat dilakukan, timbullah berbagai kebutuhan di tengah-tengah jemaat. Kebutuhan-kebutuhan ini berhubungan dengan masalah teologi, praktis, serta etis dan penganiayaan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Jadi para rasul merasa perlu menulis surat disusul kitab Injil untuk membantu mereka. Surat-surat ini dibaca terlebih dahulu di hadapan jemaat yang bersangkutan. Kemudian disalin dan disebarluaskan ke jemaat-jemaat yang lain. Surat-surat yang pertama ditulis mungkin adalah surat Yakobus, 1 dan 2 Tesalonika, sedangkan paling akhir kitab Wahyu. Begitu surat-surat dan kitab-kitab Injil ini diedarkan, langsung disambut hangat oleh gereja-gereja, karena para penulis kitab diterima gereja sebagai utusan yang berwibawa dari Allah. Mereka memberitakan nubuat-nubuat PL sudah dipenuhi. Mereka mengulangi dan menjelaskan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kitab-kitab ini ditulis dengan pimpinan Roh Kudus dengan keyakinan yang kokoh. Pada mulanya, surat-surat ini tidak dijadikan satu jilid, tetapi pada akhir abad pertama tendensi ini semakin jelas. Selain kitab-kitab yang kini diakui sebagai kanon PB, pada abad pertama beredar juga sejumlah kitab yang mirip, paling tidak secara luar. Dengan kitab-kitab kanonikal PB, kitab-kitab ini disebut apokrifa, PB yang terdiri atas berbagai ragam karya. Yang utama adalah kitab Injil, Kisah,
surat, dan kitab apokaliptik. Kitab-kitab ini tidak dimasukkan ke dalam kanon. Berikutnya, masa yang ketiga, masa menerima kanon secara resmi. Sejak masa awal, gereja sudah sadar akan kebutuhan menerima secara resmi PB sebagai kanon. Kebutuhan ini urgent karena munculnya guru palsu dan ajaran bidah. Ini terbukti misalnya dari apa yang ditulis 2 Petrus pasal 3 ayat 16. Kanon ini menjadi lebih keruh dengan hadirnya Marcinus. Pengajar bidah ini hanya menerima Injil Lukas dan 10 pucuk surat Paulus. Irenaeus menjadi uskup di Linus Gaul pada tahun 180. Dalam tulisannya, dia mengaku 4 kitab Injil, Kisah Para Rasul, Surat Roma, 1 dan 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, 1 Petrus, 1 Yohanes, dan Wahyu sebagai kanon. Bukti lain dari sikap Bapak Gereja ini juga dapat ditemukan pada salinan kuno. Tulisan Bapak-Bapak Gereja sebelum Irenaeus dan sesudahnya. Selain masalah ajaran bidah, gereja zaman itu juga harus memenuhi kebutuhan dari dalam pengadilnya bermacam tekanan dari luar. Ini semua mendesak gereja harus memastikan kitab mana adalah kanon. Pada tahun 367, Athanasius, uskup Alexandria, mencantumkan dengan jelas 8 daftar 27 kitab PB dalam suratnya pada konsili Hippoton 363 dan konsili-konsili berikutnya diumumkan daftar isi PP yang berjumlah 27 kitab. Bahan dan bentuk buku zaman PB. Pada zaman kuno, tersedia beberapa macam bahan untuk menulis, diantaranya tablet dari tanah liat, batu, tulang, kayu, serta berbagai logam, barang tembikar, dan lain-lain. Sampai hari ini, penafsir Alkitab biasanya hanya memperhatikan 2 bahan utama, yaitu papirus dan kulit binatang, sebab hampir semua salinan kuno PB dibuat dari 2 macam bahan ini. Pada masa awal, salinan kuno merupakan gulungan yang dibuat dari papirus atau perkamen. Selain yang berbentuk gulungan agak sulit dibaca itu, sebabnya pada akhir abad pertama mulai dipakai salinan yang berbentuk buku, yang mirip dengan buku zaman modern. Ini dinamakan kodeks. Selanjutnya, mengenal salinan-salinan kuno PB. Kitab-kitab PB selesai ditulis pada abad pertama, sama seperti naskah asli PL. Sampai hari ini tidak ada naskah asli PB yang tersimpan. Naskah asli yang dituliskan pada papirus sudah tentu tidak lama. Sungguh bersyukur kepada Tuhan, naskah-naskah asli ini sudah disalin bahkan pada abad pertama. Sejak waktu itu penyalinan ini terus dilakukan. Setelah abad ke-15, pekerjaan penyalinan ini diganti dengan pencetakan. Pada zaman kuno, huruf bahasa Yunani ditulis dengan gaya kursif, yang dapat dilakukan lebih bebas dan tepat. Gaya penulisan seperti ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menulis surat, rekening, dan tanda terima, dan lain-lain. Pada dokumen ini sering ditemukan singkatan atau kependekan, sedangkan untuk menulis sesuatu yang lebih serius dipakai huruf format yang mempunyai gaya huruf diberi nama unisial. Gaya huruf ini mirip huruf besar bahasa Indonesia dan dapat ditemukan pada salinan PB yang dibuat abad ke-3 dan ke-6. Mulai abad ke-9 dipakai huruf kursif yang diperbarui, yang mirip dengan huruf kecil bahasa Indonesia. Gaya huruf seperti ini disebut minuskul. Selanjutnya, bahasa-bahasa yang dipakai dalam PB. Bahasa utama yang dipakai penulis PB adalah bahasa Yunani Koine. Dalam perkembangan bahasa Yunani Koine juga dipengaruhi oleh bahasa Yunani Atik, semacam dialek Athena dan sekitarnya. Munculnya bahasa Yunani Koine berhubungan erat dengan berkembangnya kekuasaan Alexander di Asia dan Afrika, dan usahanya menyebarluaskan budaya Yunani. Ketika Palestina dijajah kerajaan Romawi dan dijadikan sebagai provinsi Syria, bahasa Yunani itu terpopuler di sana dan tepat-tepat di wilayah timur kerajaan Romawi. Memang bahasa Latin adalah bahasa resmi kerajaan ini, namun
bahasa Yunani bahkan lebih populer di kota Roma. Pada dasarnya, bahasa Yunani dapat dibagi dalam bahasa Yunani yang bercorak sastra dan yang bercorak bahasa daerah. Seorang penafsir juga tidak boleh melalaikan bahasa Yunani yang dipakai di Septuaginta. Tata bahasa Yunani yang dipakai terjemahan itu mempunyai ciri bahasa Ibrani. Bahasa Yunani juga dipengaruhi bahasa Arab. Bahasa yang dipakai di Palestina bahkan sampai pada abad ke-7 dalam perjalanan sejarah gereja hanya dalam waktu beberapa tahun. Kedudukan bahasa Aram sebagai bahasa umum dan kekristenan diganti bahasa Yunani kecuali gereja-gereja yang ada di Syria. Kita akan membahas tentang pembagian salinan PB zaman kuno berdasarkan tipenya. Pembagian di bawah ini tidak mutlak, sebab pandangan sarjana tidak selalu sama. Tipe salinan dapat dibagi dua kelompok besar, yaitu salinan tipe Koine atau Bizantin dan salinan tipe Prakoine atau Pra-Bizantin. Salinan tipe kedua ini meliputi salinan tipe Barat, Kaisaria, dan Alexandria. Selanjutnya, kita akan membahas tentang salinan dan terjemahan kuno PB yang penting. Yang pertama ada papirus, salinan uncial, salinan minskul, dan terjemahan kuno serta kutipan bapak-bapak gereja pada abad-abad pertama dan leksionari atau teks yang dibaca. Berikut ini metode analisis salinan kuno PB mengikuti salinan kuno secara eksternal. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: yang pertama, tanggal penyalinan, penyebaran salinan, unsur turunan salinan dan rumpun. Prioritaskan salinan yang bermutu. Perhatikan kutipan yang dibuat bapak-bapak gereja dan terjemahan kuno, serta salinan kuno lektionari patut mendapat perhatian lebih banyak. Selanjutnya, menyelidiki salinan-salinan kuno secara internal. Penyelidikan ini dibagi dua bagian. Yang pertama, mempertimbangkan apa yang mungkin terjadi dalam proses penyalinan, dan yang kedua, mempertimbangkan apa yang mungkin ditulis oleh penulis kitab. Selanjutnya, kita akan membahas dalam analisis isi Alkitab atau introduksi. Baik, kita sudah memasuki dalam bagian analisis isi Alkitab atau introduksi. Pada bagian ini, pembacaan yang efektif, ada proses pembacaan seluruh Alkitab atau kitab yang terkait. Penafsir perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, bacalah Alkitab dengan penuh konsentrasi. Seorang penafsir jangan membaca Alkitab tanpa ada sasaran yang jelas. Yang kedua, membaca Alkitab dengan sikap mengobservasi. Yang dimaksud observasi di sini adalah membaca bagian kitab atau kitab dari sudut-sudut lain. Yang ketiga, buatlah catatan dengan rajin, tekun, dan teratur. Ketika membaca Alkitab, berilah tanda-tanda pada bagian tertentu dengan pena berwarna. Pertanyaan yang selalu diajukan: siapa, mengapa, di mana, kapan? Siapa yang sedang berbicara? Siapa lawan pembicara? Siapa saja yang terlibat? Mengapa penulis mencatat peristiwa ini? Apakah penulis ingin membuktikan sesuatu? Bagaimana terhadap penulis kitab? Di mana orang yang bersangkutan tinggal atau di mana ini terjadi? Apa ciri kota atau tempat itu? Apakah ada kota itu atau tempat lain yang dekat-dekatnya? Kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Apakah yang terjadi sebelum dan sesudahnya? Bagaimana dengan kronologinya? Kita akan masuk dalam tahap persiapan. Setelah menguasai isi Alkitab, penafsir boleh memulai mencari informasi introduksi kitab yang bersangkutan. Informasi ini biasanya dapat ditemukan pada buku tafsir atau buku khusus yang membicarakan topik ini. Pencarian informasi ini baru dapat dilakukan setelah seorang penafsir menguasai isi kitab. Dengan menguasai isi Alkitab terlebih dahulu, penafsir bukan saja lebih mudah mengerti apa yang disampaikan oleh penulis tafsir atau buku, dia dapat mengevaluasi apa yang ditulis penulis-penulis itu.
Analisis isi Alkitab terfokus kepada 3 topik yang berkaitan dengan isi Alkitab, yaitu penulis kitab, tanggal dan tempat penulisan kitab, serta pembaca kitab. Penyelidikan ketiga topik ini menolong penafsir memahami isi kitab yang terkait, atau sebaliknya, isi kitab membantu penafsir menemukan jawaban bagi ketiga topik ini. Dengan pendekatan seperti ini, isi kitab merupakan komunikasi yang dilakukan dengan terencana dan penuh makna. Penulis kitab. Setiap penulis kitab itu unik. Kenapa saya katakan unik? Karena mereka masing-masing memiliki latar belakang keluarga, jalan kehidupan, serta pelayanan yang tidak sama. Dengan lebih mengenal penulisnya, seorang penafsir lebih mudah memahami isi kitab yang terkait, karena menaruh perhatian pada identitas penulis kitab. Sarjana-sarjana seperti Maxen, Konzelman, dan Burnham akhirnya mendorong perkembangan analisis redaksi. Pemakaian analisis redaksi dapat dibagi dalam 2 kelompok. Yang pertama ada kelompok ekstrim, dan kedua ada kelompok moderat. Bagi yang ekstrim, penulis kitab sepertinya sudah tidak memperhatikan unsur fakta sejarah, sehingga menggunting dan menempel kembali satu bahan dan sesuka hati. Lain pula dengan sikap pemakaian analisis redaksi moderat. Mereka menyelidiki keunikan masing-masing kitab Injil dengan tujuan menemukan penekanan yang diberikan penulis kitab. Dalam proses memastikan identitas penulis kitab, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jika penulis kitab menulis lebih dari 1 kitab, penafsir perlu membandingkan gaya bahasa dan pembedarahan kata kitab-kitab ini. Yang kedua, penafsir perlu membandingkan ajaran atau teologi kitab-kitab yang ditulis penulis yang sama. Yang ketiga, upaya memastikan identitas penulis kitab sering dilakukan dengan menghubungkannya dengan peristiwa, ajaran, karya kuno, atau tokoh tertentu. Yang keempat, usaha memastikan identitas penulis kitab perlu mempertimbangkan pendapat bapak-bapak gereja. Dan yang kelima, informasi tentang identitas penulis kitab yang diberikan kitab yang terkait sekali-sekali tidak boleh diabaikan. Dalam dunia penafsiran, penyelidikan identitas penulis kitab merupakan salah satu topik hangat yang diperdebatkan di antara golongan konservatif dan golongan liberal. Golongan liberal menyangkal atau meragukan penulis kitab sekaligus menyangkal atau meragukan wibawa kitab yang bersangkutan. Sedangkan golongan konservatif selalu mempertahankan pandangan tradisional. Pada umumnya mereka percaya penulis kitab adalah tokoh yang namanya tertulis atau yang diklaim kitab terkait. Tanggal dan tempat penulisan kitab. Seringkali soal tanggal dan tempat penulisan kitab saling berkaitan. Jadi ada baiknya kedua topik ini dibahas bersamaan. Tidak semua tanggal dan tempat penulisan kitab dapat dipastikan. Walaupun jumlahnya tidak banyak, kebanyakan tanggal dan tempat penulisan kitab dapat dipastikan atau hampir dapat dipastikan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk memastikan hal ini. Salah satunya adalah membandingkan kitab yang ingin diselidiki dengan kitab lain, khususnya kitab yang ditulis oleh penulis yang sama. Pembacaan kitab. Pembacaan pertama sebuah kitab dapat dibagi dalam 2 bagian. Yang pertama, berkaitan dengan informasi tempat tinggal pembaca pertama, dan yang kedua, informasi mengenai diri pembaca pertama. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran Hermeneutik mengenai analisis salinan kuno dan analisis isi Alkitab atau introduksi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.